Di pinggiran kota Jepang terdapat sebuah tempat pertarungan robot yang ilegal. Seorang anak remaja bernama Hiro Tadara Divan. Salah, itu kan Babang Glowing. Mohon maaf Bang Hiro. Yaitu seorang anak remaja bernama Hiro Hamada ingin menguji kemampuan robotnya. Hiro adalah anak remaja berumur 14 tahun yang juga ahli robotik. Ia ingin melawan robot milik Yama, yaitu robot yang selalu menang dalam setiap pertarungan. Hiro pun ditertawakan karena robot miliknya tampak letoy, tidak seperti robot-robot yang lainnya. Pertandingan pun dimulai. Pada awalnya robot Hiro kalah, namun di pertarungan kedua robotnya pun menang. Hal itu membuat Yama sangat marah. Ia pun merampas robot milik Hiro dan teman-teman Yama ingin menyerangnya. Beruntung kakaknya Tadashi datang untuk menyelamatkannya. Namun di tengah perjalanan, Hiro dan kakaknya tertangkap polisi dan dipenjara bersama dengan petarung robot yang lainnya. Dan akhirnya dibebaskan oleh tantenya. Hiro dan Tadashi tinggal bersama tante mereka karena orang tua mereka sudah lama meninggal. Namun setelah tiba di rumah, bukannya taubat, Hiro ingin melakukan pertarungan robot lagi di tempat lain. Hiro sebenarnya adalah anak yang sangat jenius dan ia sangat pandai membuat robot, namun ia tidak mau melanjutkan pendidikannya. Karena takut adiknya dalam masalah lagi, Tadashi ingin mengantarkannya. Namun sebelum itu ia mengajak Hiro ke lab robotiknya terlebih dahulu. Setelah melihat labnya, Hiro sangat takjub dan ia diperkenalkan oleh teman-teman Tadashi. Yaitu yang pertama ada Goku yang sedang membuat sepeda tercepat. Kemudian ada Wasabi yang sedang membuat laser induksi plasma. Kemudian ada Honey Lemon yang sedang membuat perabuan logam mulia. Dan yang terakhir adalah Fred, laki-laki pengangguran yang sangat menyukai sains. Ia selalu memimpikan maskot naganya mempunyai api sungguhan. Kemudian Tadashi mengajak Hiro untuk melihat robot ciptaannya yang ia beri nama Baymax, yaitu robot kesehatan yang sangat gemoy. Hello, I am Baymax. Baymax dapat mengetahui semua jenis keluhan pasien dan akan aktif jika seorang mengatakan "oh", This chip is what makes Baymax Baymax. dan akan nonaktif jika seorang sudah mengatakan "aku sudah puas dengan pelayananmu". Karena takjub dengan sains yang ada di kampus tersebut dan dibina oleh Profesor Callaghan yang sangat terkenal, Hiro pun sangat ingin memasuki kampus tersebut. Dan Tadashi mengatakan bahwa persyaratan untuk dapat masuk universitasnya adalah dengan mengikuti pameran. Jika Profesor Callaghan suka dengan robot ciptaannya, maka ia akan diterima. Hiro pun mulai ke bengkelnya dan mulai menciptakan sebuah karya. Hari pameran pun tiba. Wow, a lot of sweet tech here today. How you feel? Oh, You have nothing to fear, little fellow. he's so tense. No, I'm not. Say Hiro. Hero! Yeah. We love you, Hiro. Namun Hiro sangat gugup dan Tadashi memberinya semangat. Dan Hiro pun mulai mempresentasikan karyanya, yaitu mikrobotik yang dikendalikan oleh pemancar neuro yang dapat berubah bentuk sesuai apa yang sedang kita pikirkan. Ia dapat membuat konstruksi bangunan, transportasi, dan lain sebagainya. The only limit is your imagination. Akhirnya, presentasi Hiro pun berhasil memukau semua orang. Mikrobotik Hiro menarik perhatian seorang pengusaha bernama Alistair Gray. Ia menawarkan kerjasama dengan Hiro, namun dilarang oleh Profesor Callaghan. Karena Tuan Gray adalah pengusaha yang sangat licik yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keinginannya. Robert. Dan ia pun diterima di universitas tersebut. Back to the cafe. Dinner is on. Sepulang pameran, Tadashi mengajak Hiro untuk mengobrol sebentar. Proud of myself. Ah,
Namun, mereka dikagetkan dengan suara alarm gedung yang ternyata gedung pameran sedang terbakar. Melihat hal itu, Tadashi ingin masuk ke dalam untuk menyelamatkan Profesor Callaghan. Namun sayangnya Tadashi dan Profesor Callaghan tidak dapat diselamatkan. Hiro dan tantenya pun berduka. Hiro lah yang lebih terpukul atas kepergian kakak tercintanya. Sudah berhari-hari Hiro mengurung diri di kamarnya. Tantenya pun membujuknya untuk move on dan segera mendaftar kuliah. Hingga suatu hari, Hiro ingin bertarung robot kembali. Ketika ia mengambil robotnya, kaki robotnya pun terjatuh dan mengenai kakinya. Seketika Hiro mengatakan, "Au!" Hal itu membuat Baymax pun kembali aktif. Karena badan Baymax yang sangat gembul, ia kesulitan untuk keluar. Dan segera mengecek keadaan Hiro. Baymax pun mengatakan bahwa Hiro sedang mengalami perubahan suasana hati. Hiro yang risih segera menyuruh Baymax untuk segera nonaktif. You are satisfied. Namun ia terjatuh dan tidak sengaja ia melihat mikrobotiknya bergerak menuju suatu tempat. Hiro yang berpikir mikrobotiknya telah rusak segera mengacuhkannya. Namun Baymax ingin mencarinya supaya suasana hati Hiro membaik. Dan Hiro pun segera menyusul Baymax. Baymax! Baymax! Dan mereka berhenti di sebuah gedung kosong. Karena pintunya terkunci, Baymax dan Hiro pun memutuskan lewat jendela. Karena jendelanya sangat kecil, Baymax pun tidak muat sehingga ia harus mengempeskan badannya terlebih dahulu. Dan Hiro pun menyuruh Baymax untuk tidak berisik. It will take me a moment to reinflate. Hiro pun sangat terkejut karena seseorang telah menciptakan mikrobotiknya dengan jumlah yang sangat banyak. Tiba-tiba mikrobot pun mulai mengejar mereka. Namun Baymax yang memiliki badan gemoy tidak dapat berlari dengan cepat. Come on, go, 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 go! Move it! Huh. Suck it in! Whoa! Babe! Setelah berhasil selamat, mereka segera melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi. Namun, sepertinya polisi tidak mempercayainya karena Hiro masih kecil. Dan mereka berdua pun tertegun melihat kelakuan Baymax yang menambal badannya dengan selotip. Dan Baymax pun mulai berbicara ngelantur karena kehabisan baterai. Dan Hiro pun bergegas membawanya pulang. I will scan you now. Scan complete. All day. Got it. We jumped out a window. No. You be quiet. Yeah, we. Come on. I'll carry personal Baymax from Japan. This doesn't make any sense. Baymax melihat topi Tadashi dan Hiro mengatakan bahwa Tadashi telah meninggal karena kebakaran. Melihat Hiro bersedih, Baymax pun segera menghubungi teman-teman Hiro dan memberikan pelukan hangat. There, there. Dan Hiro pun mulai menyadari sesuatu. Ada seseorang yang telah mencuri mikrobotiknya dan menyulut kebakaran untuk dapat menghilangkan jejaknya. Dan seseorang itu harus bertanggung jawab atas kematian Tadashi.